Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Hakikat Bahasa yang disusun oleh Khairunisa, Citra Aulia Putri, Dea Surabina Butarian, dan Apriliana Aristiara Putri. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah yang membahas dan mengulas bahasa secara mendetail, baik menurut pakar-pakar bahasa dan menurut masyarakat bahasa. Dalam hakikat bahasa sejalan dengan definisi mengenai bahasa dari beberapa pakar, jika aturan akan ditemukan ciri-ciri atau sifat hakikat bahasa. Ciri-ciri atau sifat hakikat bahasa terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu bersifat produktif. Yang ketiga, bahasa itu bervariasi. Yang keempat, bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang kelima, bahasa itu bersifat manusiawi. Keenam, bahasa itu bersifat lambang. Yang ketujuh, bahasa itu berupa bunyi. B. Sifat-sifat bahasa terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrter. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konversional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kita tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini, khususnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan titik tolak perkembangan bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda. 1. Zaman Kerajaan. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-12, Kerajaan Sriwijaya menguasai perpolitikan dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara dengan adanya perguruan tinggi agama Buddha. Perguruan tinggi tersebut mempunyai bahasa pengantar dalam kuliah yakni bahasa Melayu. B. Zaman kolonial atau penjajahan Belanda. Pada zaman ini, bahasa Melayu Indonesia berkembang sesuai dengan kondisi di bawah penjajahan Belanda. C.H.A. van Ophuijsen menyusun ejaan resmi bahasa Melayu pada tahun 1901. Hal ini semakin memantapkan kedudukan bahasa Melayu. Sebelumnya, Gubernur Belanda telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Zaman pergerakan kemerdekaan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengumandangkan ke seluruh tanah air, bahkan ke seluruh dunia, bahwa Indonesia berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia, dan yang ketiga terpenting menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Butir ketiga merupakan suatu karunia ilahi yang telah mengilhami putra-putri Indonesia untuk bersatu. 4. Zaman penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang merupakan masa penting. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama karena bahasa Belanda atau bahasa musuh tak boleh lagi dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan urusan-urusan resmi. Sementara itu, bahasa Jepang belum dikuasai, maka statusnya alat komunikasi adalah bahasa Indonesia. 5. Zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, mulailah suatu masa yang sangat penting. Undang-Undang Republik Indonesia 1945
15 pasal 36 berisi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pengesahan dalam Undang-Undang Dasar ini menjadikan bahasa Indonesia memperoleh kedudukan secara hukum dan lebih pasti. C. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perkembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional Halim 1979 di dalam kedudukan sebagai sumber pemerkayaan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan sangat penting. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis sehingga menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Informasi, ekspresi diri, untuk adaptasi dan integrasi, alat kontrol sosial, alat mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, alat komunikasi. Peran dan fungsi bahasa Indonesia di dalam bernegara berperan sangat viral, di antaranya sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan dan di bidang kebudayaan mempunyai fungsi alat pengembangan kebudayaan. 4. Bahasa pemersatuan, yaitu bahasa yang mempersatukan suku, bangsa yang berlatar budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. 5. Bahasa baku yang berfungsi sebagai pemberi kahas. Di ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknik perundang-undang, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Sugono pada tahun 1999, nomor 9, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbulnya masalah pokok, yaitu masalah pengguna bahasa baku dan tidak baku. Kesimpulannya, bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arti dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku, bangsa, atau etnis. Oke guys, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.